Oke guys, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan melanjutkan reaction sejarah Perang Dunia Pertama part 16 ya. Lenin menyadari bahwa perang sipil bisa segera meletus. Tentara Rusia yang sebelumnya setia kepada kekaisaran belum tentu mendukung kekuasaan Bolshevik. Oleh karena itu, komunis harus membeli waktu dengan harapan revolusi juga akan menyebar ke negara-negara lain. Selama hampir 3 bulan, mereka bernegosiasi dengan kekuatan sentral, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, Kesultanan Utsmania, dan Bulgaria. Dan semua pihak menuntut bagian dari wilayah Rusia. Bahkan Jerman sendiri mengancam akan melanjutkan perang jika tuntutannya tidak dipenuhi. Akhirnya Lenin mengutus Leon Trotsky, rekan dekat dan tokoh penting Bolshevik, untuk menyetujui syarat-syarat damai. Perjanjian Brest-Litov pun ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1918. Sebagai akibatnya, Rusia kehilangan hampir 400.000 mil persegi wilayahnya, serta kehilangan sekitar seperempat dari total populasinya. Wilayah-wilayah seperti Balkan hingga Polandia lepas dari kendali Rusia, dan kemudian wilayah-wilayah itu pun mulai merdeka. Ukraina juga melepaskan diri, namun kelak akan terlibat dalam perang melawan pasukan Bolshevik. Sementara itu, dari sudut pandang Jerman, Jenderal Erich Ludendorff berhasil mencapai tujuannya. Dengan Rusia resmi keluar dari perang, maka seluruh pasukan Jerman dari front timur akan dipindahkan ke front barat, memperkuat serangan mereka ke Perancis sebelum pasukan Amerika tiba dalam jumlah penuh. Bagi Kaisar Wilhelm, Hindenburg, dan Ludendorff, ini adalah permainan baru. Keluarnya Rusia dari perang memberi Jerman peluang langka untuk mengalihkan fokus sepenuhnya ke front barat dan mencoba mengakhiri perang dengan kemenangan. Pada bulan Maret 1918, meskipun kelaparan melanda rakyat Jerman akibat blokade sekutu, sebanyak 2 juta prajurit dipindahkan secara besar-besaran dari front timur ke barat. Dan untuk pertama kalinya, jumlah pasukan Jerman di front barat melampaui kekuatan gabungan musuh mereka, Inggris, Perancis, dan pasukan sekutu lainnya. Kini para komandan tertinggi Jerman merasa bahwa impian mereka sejak tahun 1914 akhirnya bisa diwujudkan, menyatukan kekuatan penuh dalam satu front, menghancurkan pertahanan sekutu, dan memaksakan penyelesaian perang sesuai kehendak Berlin. Ludendorff sebagai arsitek strategi militer Jerman menyusun serangkaian serangan besar-besaran di sepanjang garis depan, dan inilah awal dari ofensif musim semi tahun 1918, upaya putus asa namun penuh perhitungan untuk memecah belah pertahanan musuh sebelum Amerika Serikat mengerahkan pasukannya dalam skala besar. Dan kini tibalah saatnya. Pada tanggal 21 Maret tahun 1918, pasukan Jerman mulai menjalankan taktik barunya, di mana pasukan artileri Jerman membombardir posisi musuh, dan setelah membombardir dalam waktu singkat, barulah pasukan penggempur bersiap menyerang, mengikuti cara Erwin Rommel muda dalam pertempuran seperti di Caporetto di front Italia. Untuk pertama kalinya sejak Perang Parit dimulai, garis pertahanan sekutu berhasil dibobol. Serangan cepat dan brutal pasukan Jerman memecah kebuntuan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di front barat. Selama 3 hari berturut-turut, pasukan Jerman terus bergerak maju tanpa henti, menerobos desa-desa dan hutan, dan menghancurkan posisi pertahanan lawan. Tidak ada waktu untuk menggali parit baru, tidak ada jeda untuk bertahan, dan pada akhirnya pasukan Jerman berhasil mencapai jarak hanya 75 mil dari Paris.
Kemudian pasukan Jerman mempersiapkan serangan berikutnya, kali ini dari udara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perang, mereka menggunakan pesawat pengebom jarak jauh sebagai pengganti Zeppelin, balon udara raksasa yang sebelumnya telah meneror langit London dan Paris. Akibat pengeboman udara yang dilancarkan pasukan Jerman di Paris, sekitar 200 warga sipil pun tewas. Kematian yang datang dari langit dan mengguncang kota Paris menyadarkan militer Perancis bahwa pertahanan tidak bisa lagi hanya dibangun di garis depan. Kota-kota pun harus diselamatkan. Anti ngedrop, anti jompo. AM hajar merah setiap hari. Diselamatkan. Dan sebagai respon, militer Perancis memulai sebuah proyek rahasia dan ambisius, yaitu membangun Paris palsu yang terletak di sekitar 50 mil di luar ibu kota. Tujuan ini sederhana namun berlian, menciptakan ilusi sebuah kota tiruan yang bisa mengecoh pembom musuh dari langit. Kota palsu ini dirancang secara detail, mencakup meriam palsu, jalur kereta api palsu, bahkan pohon-pohon palsu yang dipasang di atas perancah kayu. Dan tak hanya itu, proyek ini juga melahirkan industri baru, produksi jaringan kamuflase dalam skala besar yang digunakan untuk menyembunyikan pabrik, gudang amunisi, dan posisi militer penting. Ribuan perempuan Perancis dipekerjakan untuk menjahit dan merangkai jaring-jaring ini, menjadikan kamuflase bukan hanya strategi militer, tetapi juga gerakan nasional. Proyek kota palsu Paris yang berlanjut di tengah kekacauan perang menjadi simbol kreativitas dalam menghadapi kehancuran dan bukti bahwa dalam perang modern, ilusi bisa menjadi senjata. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1918, langit Paris tampak tenang, tak ada pesawat musuh yang terlihat. Namun ketenangan itu menipu. Di tengah hari yang biasa, gereja Saint-Xavier, salah satu gereja tua di jantung kota, hancur lebur oleh ledakan dahsyat. Sebanyak 91 orang tewas dan 88 lainnya terluka. Dan itu adalah salah satu serangan paling mematikan terhadap warga sipil di Paris selama Perang Dunia Pertama. Kebingungan segera menyelimuti warga. Tidak ada suara pesawat, tidak ada peringatan. Lalu dari mana datangnya serangan ini? Bagaimana mungkin artileri musuh yang diketahui berada puluhan kilometer jauhnya dari Paris bisa menjangkau ibu kota dengan presisi dan mematikan? Pertanyaan itu segera terjawab. Jerman ternyata menggunakan senjata baru bernama Kaiser Gutsitz atau yang dijuluki dengan Paris Gun. Ini adalah meriam raksasa yang mampu menembakkan peluru hingga lebih dari 120 km jauhnya. Kekuatan senjata ini bukan hanya terletak pada daya tembakan yang luar biasa, tapi juga pada efek psikologis yang ditimbulkannya. Paris yang sebelumnya dianggap aman dari jangkauan artileri, kini berada dalam ancaman. Bahkan gereja-gereja dan bangunan sipil pun tidak luput menjadi sasaran. Sementara itu, di utara, pasukan Kanada dan Australia membantu mengevakuasi warga sipil dari daerah yang terancam. Situasi darurat mendorong Inggris, Paris, dan Belgia untuk menyatukan kekuatan mereka di bawah satu komando. Jenderal Philippe Pétain yang saat itu memimpin Angkatan Darat Perancis sangat dihormati oleh pasukan gabungan. Namun Perdana Menteri Perancis Georges Clemenceau yang berusia 77 tahun yang dijuluki sebagai si harimau menganggap Pétain terlalu berhati-hati. Pétain sebelumnya menegaskan bahwa ia sedang menunggu kedatangan tank dan pasukan Amerika sebelum melancarkan serangan besar. Namun pada akhirnya, tanggal 14 April 1918, para pemimpin politik dan militer sekutu sepakat menunjuk Jenderal Ferdinand Foch yang berusia 66 tahun sebagai panglima tertinggi pasukan gabungan sekutu. Ia dibantu oleh wakilnya, Jenderal Maxim Weygand, sosok yang kelak pada masa Perang Dunia Kedua menjadi figur kontroversial dan tidak diinginkan dalam kepimpinan militer Perancis. Foch kemudian mengunjungi markas Amerika di timur Paris untuk meminta Jenderal John J. Pershing segera mengerahkan seluruh pasukan Amerika ke medan perang. Namun di sini, Jenderal Pershing menolak dengan alasan bahwa tentaranya belum sepenuhnya siap sebelum tahun 1919. Penolakan ini pun membuat suasana pertemuan menjadi dingin, meskipun keduanya masih berusaha tersenyum di depan kamera.
Merasa jengkel dengan penolakan tersebut, Falk secara sinis mengatakan bahwa Pershing bisa saja hanya duduk diam sampai Perancis dan Inggris dikalahkan. Namun alasan jelas Jenderal Pershing menolak permintaan Falk adalah karena ia tidak ingin mengorbankan tentaranya dalam perang Parit yang sudah terbukti memakan korban besar. Sebagai gantinya, ia telah menyiapkan strategi berbeda, yaitu pertempuran terbuka di medan luas, perang pergerakan yang dinamis, serta dukungan besar dari kekuatan udara untuk memecah kebuntuan di garis depan. Dan Jenderal Billy Mitchell telah siap untuk membom Jerman. Saat Jenderal Billy mulai menjalankan aksinya, para pilot pesawat tempur menjadi sorotan utama di halaman depan surat kabar. Pemberitaan tentang keberanian mereka bertujuan menenangkan kegelisahan masyarakat di rumah, dan pada akhirnya para penerbang ini pun menuai banyak pujian dan menjadi simbol kebanggaan nasional. Sementara itu, mantan pembalap mobil dan supir pribadi Jenderal Pershing, Eddie Rickenbacker, menjelma menjadi seorang ace ternama dengan catatan 26 kemenangan dalam pertempuran udara. Namun di sisi lain, Perancis kehilangan salah satu pilot legendarisnya, Georges Guynemer, yang ditembak jatuh setelah meraih reputasi sebagai pahlawan udara. Pilot-pilot lainnya juga mencatat sejarah luar biasa, seperti Renan Font dari Perancis meraih 75 kemenangan dan Billy Bishop dari Kanada mencatat 72 kemenangan. Namun lawan yang paling mereka takuti adalah ace Jerman, yaitu Manfred von Richthofen yang dikenal sebagai Red Baron dengan 80 kali kemenangan. Ia termasuk segelintir pilot yang benar-benar memahami arti sesungguhnya dari pertempuran udara. Berkat darah bangsa Prusia yang mengalir di dirinya dan warna pesawatnya yang mencolok, ia dijuluki Red Baron. Von Richthofen menerbangkan pesawat tempur 3 sayap legendaris yang terkenal unggul dalam kemampuan manuver dan kecepatan. Kemudian pada tanggal 21 April 1918, Von Richthofen bersiap lepas landas dengan pesawatnya yang dilengkapi 3 senapan mesin, masing-masing ditembakkan secara sinkron dengan putaran baling-balingnya. Namun saat terbang melintasi garis pertahanan Inggris, ia dikejar oleh seorang pilot musuh, dan karena terbangnya terlalu rendah, ia masuk ke dalam jangkauan tembakan anti udara Australia, sehingga sebuah peluru berhasil menembus jantungnya. Kematian von Richthofen segera menyebar dan pasukan sekutu menyambutnya sebagai kemenangan besar baik secara militer maupun moral. Sosok yang selama ini menjadi momok di langit Eropa akhirnya tumbang, menandai berakhirnya era salah satu ace paling legendaris dalam sejarah penerbangan. Menandai berakhirnya era salah satu ace paling legendaris dalam sejarah penerbangan perang. Kehilangan Red Baron menjadi pukulan berat bagi moral masyarakat Jerman, dan situasi semakin memburuk. Tempur, dan diperkirakan 200.000 tentara Inggris, 400.000 tentara Perancis, dan 500.000 tentara Jerman tumbang akibat wabah tersebut.
Hal ini membuat Ludendorff kekurangan pasukan. Karena itu, ia memerintahkan agar prajurit yang terjangkit atau baru saja sembuh dari penyakit segera dikirim kembali ke garis depan, sekaligus mengosongkan rumah-rumah sakit militer. Kaisar Wilhelm II sempat menyerahkan medali Iron Cross setelah kemenangan perdana dalam salah satu misinya. Namun kegembiraan itu segera berubah menjadi kekhawatiran karena pasukannya tidak juga mampu menembus garis pertahanan musuh, bahkan justru menghadapi gempuran hebat dari lawannya. Kemudian pada tanggal 23 April tahun 1918, di Meuse Saint-Mihiel yang seharusnya menjadi sektor tenang, tiba-tiba diguncang serangan mendadak oleh pasukan Jerman terhadap posisi Amerika Serikat. Waduh. Serangan kejutan itu menewaskan sekitar 650 prajurit Amerika dan hal ini membuat Jenderal Pershing geram. Ia segera memerintahkan serangan balik. Dalam operation ini, salah satu unit artileri lapangan dipimpin langsung oleh Kapten Harry S. Truman yang kelak menjadi Presiden Amerika Serikat. Dalam serangan balasan tersebut, prajurit Amerika berhasil merebut parit-parit Jerman, membuktikan kemampuan mereka bertempur di medan perang yang brutal. Mereka juga sempat merekam momen penangkapan tawanan perang pertama mereka. Jenderal Pershing mungkin dapat memastikan pasukannya tidak digabungkan ke dalam resimen sekutu, tetapi ia tidak bisa menghindarkan mereka dari pertempuran sengit satu lawan satu demi mempertahankan posisi. Salah satunya terjadi di hutan Belleau, di mana pada tanggal 26 Juni 1918, marinir Amerika berhasil menghentikan pergerakan musuh, namun dengan harga yang sangat mahal. Sekretaris Angkatan Laut Amerika, Josephus Daniels, menjadi saksi langsung pertempuran itu dan menulis kepada Presiden Woodrow Wilson bahwa marinir bertempur dengan gaya khas Amerika, namun setiap gelombang serangan hanya membawa tubuh rekan-rekan mereka yang gugur, hingga akhirnya mereka sendiri pun tumbang. Jadi inti dari pesan tersebut adalah bahwa besarnya pengorbanan marinir Amerika, mereka terus maju meski tahu kemungkinan besar akan mati, sampai akhirnya banyak dari mereka benar-benar gugur di medan perang. Dalam sejarah marinir, tidak pernah ada pertempuran semacam itu, bertempur siang dan malam tanpa tidur, seringkali tanpa air, dan berhari-hari tanpa ransum. Hal itu pun membuat mereka kehilangan 3/4 dari anggota kompinya. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1918, prajurit Jerman menerima perintah untuk melanjutkan pergerakan mereka. Saat itu, mereka menyadari bahwa kini harus berhadapan dengan pasukan Amerika, prajurit baru yang masih segar dan bertenaga, sangat berbeda dengan tentara Jerman yang telah berperang hampir 4 tahun. Perbedaan ini semakin terasa karena pasukan Amerika memiliki sumber daya yang jauh lebih lengkap dibandingkan pasukan Jerman yang mulai kekurangan segalanya. Jenderal Ludendorff kan, menyadari bahwa ia tidak lagi unggul dalam jumlah pasukan, namun ia tetap mengerahkan kekuatan terakhirnya. Sekitar 600.000 prajurit diperintahkan untuk menyerang dari sisi Reims menuju Paris. Jerman kembali maju melintasi padang gandum yang sama seperti pada bulan Agustus tahun 1914 yang lalu, seakan mengulang awal perang.
Namun kali ini, di garis depan sekutu, Marshal Ford sudah menunggu. Ia menggabungkan seluruh kekuatan sekutu untuk melancarkan serangan balik besar-besaran, mengerahkan 1 juta prajurit dan 500 tank, termasuk Mark IV Inggris dan Renault FT Prancis yang juga digunakan oleh pasukan Amerika di bawah komando Letnan Kolonel George Patton. Dan dari sinilah pertempuran kedua Mark pun dimulai, sebuah awal yang tanpa disadari menjadi pembuka bagi taktik perang masa depan, kombinasi serangan tank dan pesawat yang kelak mengubah wajah pertempuran di abad ke-20. Pertempuran kedua Marne menjadi saksi penderitaan tak terperikan. Ledakan artileri dan hujan peluru membuat medan perang dipenuhi prajurit yang terluka parah dan beberapa terperangkap dalam tubuh yang hancur tanpa lengan atau kaki, namun masih bernyawa. Kisah-kisah tragis inilah yang kelak menginspirasi novel Johnny Got His Gun, sebuah karya anti perang yang mengguncang hati. Oke, ini kayaknya kita udahan aja ya. Udah, sampai di sini aja untuk part 16 ya.